Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Engkau Yesus Kristus namanya, Tuhan Allah yang amat sangat luar biasa baik. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak dari tempat kita masing-masing, kita akan menggemakan Mazmur 91 ini. Dan percayalah, seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab
Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih kemurahan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus menolong kami semua. Anugerai kami dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga mata hati dan mata rohani kami dibuat menjadi terang. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, ini salam yang baru untuk tahun 2023. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya. Jadi mesti diulang-ulang terus supaya Bapak Ibu sekalian sadar sesadar-sadarnya sampai alam bawah sadarnya bahwa tahun 2023 ini setiap kita pasti akan mengalami revival, pasti akan mengalami kebangkitan. Kebangkitan secara manusia rohani, kebangkitan dalam keluarga dan rumah tangga kita, kebangkitan dalam pekerjaan, bisnis, keuangan kita, kebangkitan di dalam keluarga dan rumah tangga, kebangkitan di dalam kesehatan, kebangkitan di dalam hubungan sosial. Semuanya bangkit, diberkati, dan mengalami kemenangan oleh karena Kristus Yesus Tuhan. Ya. Yang mendengarnya bilang, apaan itu? Ya kan? Terjadilah seperti yang engkau percayai, terjadilah seperti yang engkau imani. Saya, Yosua Yongki Wiranegara, dan seluruh isi rumah kami percaya tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lampau. Karena tahun ini adalah tahun kebangkitan. Saya harap Bapak Ibu sekalian juga punya iman yang serupa, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini renungan kita sudah tiba di kitab Ibrani
pasal yang ke-5. Saya akan bacakan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 terlebih dahulu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat yang ke-7 demikian daripada Ibrani pasal 5 bunyinya, pada masa Yesus hidup di dunia ini, ia berdoa dan memohon dengan teriakan dan tangis kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan karena ia tunduk kepada Allah dengan penuh hormat, maka ia mendengarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, lihat ini ya, bahwa Tuhan Yesus saja itu berdoa. Ada seorang yang tidak suka berdoa, dia bilang begini, kalau saya sama Yesus, Pak, ya itu sebetulnya perbedaannya cuma sedikit. Kalau Tuhan Yesus sedikit-sedikit berdoa, saya sedikit berdoa. Ya, beda kata sedikit, tapi maknanya luar biasa jauhnya bedanya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, ternyata Tuhan Yesus ini salah satu kebiasaan hidupnya adalah berdoa. Bahkan lihat cara Yesus berdoa, dia berdoa dengan teriakan, berdoa dengan meneteskan air mata. Jadi sikap dalam berdoa, mau pakai teriakan, mau pakai nangis, atau kemudian berdoa dengan teduh, itu tidak ada pola yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang penting, dari ayat 7 ini berkata, yang penting hati kita ini loh, harus penuh hormat kepada Tuhan. Ya, kita tahu bagaimana Yesus berdoa, berteriak sampai dia ini menangis karena pada waktu itu Tuhan Yesus akan menghadapi kematian. Ya, dia sudah dianiaya, diolok, dihina, direndahkan sedemikian rupa, dan hari itu dia tahu ajalnya sudah tiba. Ya, Yesus harus mati di atas kayu salib bukan karena kesalahannya, bukan karena perbuatannya, tapi dia harus mati di atas kayu salib untuk menjadi kutuk, menanggung kutuk-kutuk daripada umat Tuhan, yang seharusnya umat Tuhan itu yang digantung, yang disalibkan, tapi Yesus mau ambil alih semuanya itu. Dan itu kita lihat dari tangisan dan teriakan daripada Tuhan Yesus itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena waktu Tuhan Yesus ada di atas muka bumi ini, dia menjelma menjadi manusia. Dia benar-benar merasakan penderitaan dan ketakutan sebagai manusia. Maka itu hari ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada dalam ketakutan, ketika kita ada dalam kesesakan, kita mungkin sudah merasa seperti orang-orang katakan, aduh Pak, ini udah hampir tenggelam, airnya bukan sedada, bukan seleher, tapi udah ada di depan hidung. Artinya setelah itu tenggelam, bye-bye untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus sudah pernah mengalami penderitaan yang seperti itu. Tapi yang luar biasa, di tengah-tengah penderitaan ini, Bapak Ibu sekalian, Yesus tetap mau datang kepada Allah Bapa, Tuhan semesta alam ini, Allah yang berdaulat, yang menguasai langit bumi dan segala isinya. Dia berdoa, dia berteriak, dan minta tolong. Dan kita tahu semuanya, akhirnya Tuhan Yesus juga mati, ya, mati di atas kayu salib, ya. Dia harus mengalami penderitaan itu.
Tetapi ceritanya nggak selesai sampai di situ. Kita tahu kemudian pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan dengan tubuh yang penuh kemuliaan. Jadi pelajaran yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita ini penting untuk berdoa kepada Tuhan, tapi harus dengan sikap hati yang penuh hormat. Bersama saya ucapkan sikap hati yang penuh hormat. 2, 3, sikap hati yang penuh hormat. Artinya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, mari hati kita ini tertuju kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat. Kita nggak boleh berdoa dengan sambil lalu saja, tapi kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hormat artinya, salah satu arti daripada hormat adalah memberi yang terbaik. Ketika berdoa, maka sikap hati yang terbaik adalah fokus kepada Tuhan, kepada kasih, kepada kuasa, kepada kebaikan Tuhan. Itu adalah rasa hormat, ya. Kita sudah pernah mendengar cerita ya bagaimana ketika suami istri lagi ngobrol. Kemudian si istri bilang, ya kan, "Papa, sayangku, ya kan, kamu mendengarkan aku?" "Iya, aku mendengarkan." Sementara si suaminya main handphone. Istrinya komplain, "Kamu nggak mendengarkan aku, Papa," ya kan? Karena sementara aku ngobrol, kamu main handphone. Itu artinya apa? Nggak hormat. Demikian juga ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan rasa hormat, maka fokus semuanya harus kepada Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, ayat ini ditulis di Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Ketika kita berdoa dengan rasa hormat kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus doanya didengarkan, dikabulkan oleh Tuhan Allah yang ada di sorga. Demikian juga setiap kita yang hari ini kita mau berkata begini, "Ya Tuhan, mulai hari ini kalau mungkin aku berdoa dengan rasa yang tidak hormat kepada Engkau sambil lalu dan juga terburu-buru, nggak serius, mulai hari ini aku akan merubah cara doaku. Aku akan berdoa dengan rasa hormat." Di dalam kitab Yakobus pasal 5 berkata, doa orang benar bila didoakan dengan yakin, ya, sangat besar kuasanya. Bicara kata yakin, itu artinya sungguh-sungguh dilakukan dengan rasa hormat. Percayalah Bapak Ibu sekalian, di tahun 2023, salah satu senjata yang Tuhan berikan kepada kita agar kita mengalami kebangkitan di semua aspek kehidupan kita, yaitu doa. Bersama saya ucapkan doa. 2, 3, doa. Sejak zaman dulu sudah digaung-gaungkan oleh beberapa hamba Tuhan yang terkenal. Banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat, jarang berdoa, berkatnya jarang, tidak berdoa, tidak ada berkat. Maka yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mari kita sering-sering berdoa. Dan biarlah dalam doa kita, kita penuh rasa hormat kepada Tuhan. Dan ada jaminan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Meskipun mungkin waktunya tidak sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, waktu Tuhan akan tiba untuk mengabulkan doa-doa kita. Mungkin ketika kita berdoa, cara Tuhan menjawabnya itu tidak sesuai dengan cara-cara yang kita pikirkan. Maka itu jangan pernah mendikte Tuhan. Sebab Tuhan
Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Dia punya cara juga tidak terbatas untuk mendengar, mengabulkan doa-doa kita. Sehingga kita bilang begini, loh kok caranya gini ya, begitu mudah. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Yang pertama itu. Ayat yang ke-8 kemudian berkata, Yesus adalah anak Allah. Tetapi meskipun begitu, ia belajar menjadi taat melalui penderitaannya. Ya, jelas-jelas dikatakan Yesus adalah anak Allah. Dan kita yang percaya kepada Yesus, kita juga mendapat hak istimewa, juga disebut sebagai anak Allah. Kita juga harus belajar kepada Tuhan Yesus yang Alkitab berkata bahwa Dia adalah kakak sulung kita. Ya, bagaimana ketika Yesus berdoa, ya, Dia ada di dalam penderitaan. Dan ketika dia mengalami penderitaan, dia tidak murtad, tetapi lihat di sini bahwa dia tetap taat. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau di tahun 2023 ini, ketika kita menghadapi masa-masa kegelapan, atau mungkin ada waktu-waktu di mana kita rasa-rasanya mengalami hal yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian tetap bertahan, tetap beriman kepada Tuhan, dan tetap taat. Sebab di dalam ketaatan ada berkat Tuhan. Itu pasti. Dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian tetaplah taat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ya, kemarin saya sudah cerita sedikit tentang tokoh Alkitab yang bernama Ishak. Waktu itu Ishak tinggal di Kanaan. Dan di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya, ya, mengalami satu krisis yang hebat, mengalami krisis yang luar biasa. Karena apa? Terjadi kekeringan di mana-mana. Ya, maka Ishak mulai berpikir, aku akan mengungsi ke Mesir. Karena waktu itu Mesir keadaannya baik, ya. Aku meminta pertolongan kepada Mesir. Dan itu adalah hal yang lumrah, yang mungkin ketika kita mengalami hal-hal sedemikian rupa, kita juga bisa timbul pikiran seperti Ishak. Tetapi Ishak adalah seorang yang peka akan suara Tuhan. Ketika dia baru melangkah untuk pergi ke Mesir, dan waktu itu dia sudah sampai di tanah yang bernama Gerar. Tuhan berkata kepada Ishak, Ishak, jangan pergi ke Mesir, tetaplah tinggal di Gerar. Ya, Gerar waktu itu tandus kering kerontang, Bapak Ibu sekalian, juga mengalami krisis wilayah Kanaan itu. Tetapi ketika Ishak mau taat kepada suara Tuhan, kita lihat mujizat kemudian terjadi. Di Gerar pula lah Tuhan memberkati Ishak sehingga Ishak menjadi kaya, bertambah kaya, dan menjadi sangat kaya. Ya, dalam ketaatan ada berkat. Ketika mengalami masa-masa sulit, tetaplah taat kepada Tuhan. Mazmur 23 berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan itu yang menyertai aku. Bapak Ibu sekalian, ketika masa-masa sulit mungkin nanti datang dalam hidup kita, jangan pernah tawar hati. Amsal berkata, kalau dalam masa kesesakan kita tawar hati, maka kekuatan kita menjadi kecil. Ya, tetap fokus kepada Tuhan, percayalah kalau Tuhan beserta dengan kita,
maka masa-masa sulit itu tidak akan lama, dan itu akan Tuhan rubah menjadi masa-masa yang penuh kebahagiaan dan kemenangan. Sekali lagi, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang mustahil bagi orang percaya? Enggak ada. Amin. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini kita sudah belajar dua hal dari Ibrani pasal 5 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yang pertama, berdoalah dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Jangan berdoa sambil lalu. Yang kedua, tetap taat kepada Tuhan meskipun keadaan sulit. Habis gelap pasti terbit terang. Amin. Ratapan itu pasti Tuhan rubah menjadi tari-tarian. Air mata duka cita pasti Tuhan rubah menjadi air mata penuh kemenangan. Ketika kita tetap taat dalam keadaan sulit itu. Padang gurun Tuhan akan rubah menjadi danau dengan mata airnya yang membual-bual. Bahkan kitab Yesaya berkata, hutan belantara akan Tuhan rubah menjadi jalan raya. Amin. Mari kita berdoa. Materkan siap benih kebenaran firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami ini, sehingga kami mulai hari ini memiliki kebiasaan yang baru. Kami suka berdoa, dan ketika kami berdoa, kami mau berdoa dengan rasa hormat kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan masa-masa sulit Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, dengan kekuatan Roh Kudus kami tetap mau taat kepadamu. Sebab kami tahu ketika kami tetap taat, maka mujizat itu pasti terjadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.